Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ranu GS dan masih bersama saya tentunya Nus Ranu. Di video kali ini nanti saya akan membahas soal plasma convalescent. Seiring meningkatnya kasus COVID-19, tentunya kebutuhan akan plasma convalescent ini juga meningkat ya guys ya. Nah, tapi bagaimana sih sebetulnya plasma convalescent ini? Apakah betul plasma convalescent ini benar-benar efektif untuk mengobati pasien COVID-19 atau justru malah berbahaya? Nah, di sini hari ini saya akan bahas tuntas semuanya soal plasma convalescent. Apa itu plasma convalescent dan bagaimana peruntukannya? Kita bahas di video kali ini, tapi sebelumnya buat yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Oke, kita mulai videonya, tapi seperti biasa kita intro dulu ya. Baik, sebelum kita melangkah jauh, kita bahas dulu apa itu plasma darah. Plasma darah itu merupakan bagian dari darah yang berbentuk cair yang biasanya berwarna kuning agak kemerahan. Jadi begini, darah itu sebetulnya itu terdiri dari dua komponen kalau kita pecah ya. Memang bentuknya cair merah gitu ya, tapi sebetulnya kalau didiamkan itu nanti akan terlihat ya mana plasma, mana darah. Jadi darah itu ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen zat cairnya, yang kedua adalah komponen zat padat. Kita mulai dari komponen zat padat. Zat padat ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kemudian ada komponen zat cairnya yaitu berupa plasma. Nah, plasma ini itu terdiri dari 92%-nya itu air. Sedangkan 8%-nya itu kandungannya berupa ada glukosa, ada protein, ada elektrolit, dan juga ada imunoglobulin. Nah, tentunya plasma darah ini mempunyai banyak fungsinya ya. Di antaranya adalah untuk membuang limbah, untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, untuk mengatur suhu tubuh, untuk membantu proses pembekuan darah, dan untuk membantu melawan infeksi. Nah, untuk membantu melawan infeksi ini di dalamnya ada imunoglobulin. Imunoglobulin inilah yang ketika seorang terpapar virus COVID-19 ini melawan, dan nantinya jika sudah sembuh maka akan terbentuk antibodi dalam plasma itu. Nah, antibodi dalam plasma inilah yang nantinya bisa didonorkan ke penyintas COVID dan nantinya akan mengcopy bagaimana caranya melawan virus COVID-19 ini, sehingga ketika plasmanya didonorkan diharapkan dia akan memberi suatu kayak pelajaran ini loh, atau memberitahu bagi antibodi yang penerima donor itu bagaimana ini sih melawan COVID-19 ini caranya begini begitu. Kira-kira seperti itu gampangnya ya. Jadi perbedaannya dengan vaksin itu, kalau vaksin kan itu virus yang dilemahkan terus masuk ke dalam tubuh. Nah, tubuh itu karena vaksinnya sudah dilemahkan itu bisa melawan COVID. Jadi ketika ada virus yang beneran yang kuat datang, antibodi itu sudah pernah melawan virus ini. Tapi ketika plasma, perbedaannya dan plasma adalah ini itu antibodi yang ditransfer dari penyintas COVID yang sudah sembuh, sehingga terbentuk antibodi yang terbiasa melawan COVID-19 itu ditransfer atau didonorkan kepada penyintas COVID yang masih sakit, sehingga antibodi tersebut dapat memberitahu bagaimana cara melawan virus COVID-19 ini. Jadi begitu ya singkatnya ya, gambarannya seperti itu. Nah, sedangkan convalescent sendiri, arti kata convalescent sendiri artinya fase sembuh. Jadi arti plasma convalescent itu merupakan suatu plasma yang didonorkan dari pasien penyintas COVID yang sudah sembuh, didonorkan kepada pasien COVID yang sedang sakit, yang sedang terinfeksi, sehingga diharapkan plasma dari penyintas COVID yang sudah sembuh ini dapat mentransfer antibodinya sehingga dapat melawan virus corona. Begitu singkatnya arti dari plasma convalescent itu sendiri. Nah, plasma convalescent itu bisa digunakan untuk pasien yang gimana, yang fase apa? Plasma convalescent ini bisa digunakan pada pasien yang dengan gejala berat atau sedang dalam masa kritis. Boleh digunakan pasien pada gejala yang sedang yang memiliki riwayat penyakit komorbid atau penyakit penyerta.
seperti DM, seperti asma, dan penyakit-penyakit lainnya itu boleh digunakan untuk gejala sedang yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Nah, orang yang sudah pernah diberi donor plasma konvalesen ini boleh dilakukan vaksinasi, tapi menunggu sekitar 90 hari atau sekitar 3 bulan. Nah, sebetulnya terapi plasma konvalesen ini tidak hanya digunakan untuk penyakit COVID-19 ya, tapi juga pernah digunakan untuk penyakit-penyakit seperti SARS, MERS, dan juga malaria. Jadi bukan hanya kali ini saja plasma konvalesen itu digunakan ya, tapi juga pernah sebelum-sebelumnya dengan penyakit yang penyebabnya itu virus ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti MERS, SARS, dan malaria dan lain-lain itu sudah pernah menggunakan terapi ini. Namun begitu, sebetulnya terapi plasma konvalesen ini memang baru tahap uji klinis ya, artinya belum ada penelitian yang tegas atau penelitian yang pasti akan efektivitas terapi plasma konvalesen ini. Tapi terbukti dengan beberapa kasus diberikan plasma konvalesen ini, pasien yang terselamatkan atau sembuh itu memang banyak, tapi memang ini merupakan tahap uji klinis ya, belum ada ilmu pastinya atau belum ada penelitian yang pasti mengarah, oh ini obat untuk COVID ini plasma konvalesen itu bukan seperti itu ya, belum ada penelitian yang jelas tentang itu. Terapi plasma konvalesen ini tidak boleh digunakan pada pasien-pasien yang alergi terhadap produk plasma. Kemudian juga tidak boleh digunakan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang-orang dengan gagal jantung yang mempunyai overload cairan. Kemudian juga tidak boleh diberikan pada orang dengan defisiensi imunoglobulin A. Lalu kemudian syarat bagi pendonor plasma konvalesen ini kenapa ketat? Memang begitu ya, agar penerima donor dari plasma konvalesen ini aman gitu ya. Di antaranya syarat-syarat tersebut itu terdapat juga harus memang benar-benar sembuh dari COVID-19, dibuktikan dengan hasil PCR, dan selama 14 hari itu tidak ada gejala. Kemudian juga dibuktikan dengan tidak terdapatnya penyakit-penyakit menular yang melalui darah seperti hepatitis, seperti AIDS, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian yang menarik dari di sini adalah kenapa wanita yang pernah hamil atau wanita yang sedang hamil atau wanita yang pernah hamil gitu ya, yang memiliki anak itu ya, tidak boleh mendonorkan plasma darahnya. Nah, wanita yang pernah hamil tidak boleh mendonorkan plasmanya itu karena di dalam tubuh wanita tersebut sudah terdapat antibodi HLA atau Human Leukocyte Antibody. Nah, HLA itu merupakan antibodi yang normal terbentuk selama masa kehamilan, dan setelah lahir itu sudah terdapat antibodi tersebut. Nah, HLA ini merupakan antibodi yang menentukan reaksi tubuh ketika menerima transfusi atau menerima donor organ. Nah, kalau misalkan HLA ini masuk ke dalam tubuh penyintas COVID, itu nanti akan menyebabkan TRALI ya. TRALI itu merupakan transfusion acute lung injury, atau gampangannya itu gini. Kalau antibodi HLA itu masuk ke dalam tubuh, itu bisa menyebabkan paru-parunya bengkak gitu ya. Dan paru-parunya bengkak ini tentunya justru akan semakin membahayakan ya, tidak menyembuhkan pasien COVID, justru akan semakin membahayakan pasien tersebut jika plasma darah dari wanita yang pernah hamil ini ditransfusikan ke dalam penyintas COVID. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat. Silahkan like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan silahkan bagi kalian yang ingin menanyakan bisa coret-coret di kolom komentar mengenai plasma konvalesen ini. Dan juga bagi kalian yang ingin mengkritisi video ini, silahkan coret-coret di kolom komentar juga. Oke, sampai di sini video kali ini, dan jangan lupa juga subscribe channel Rano GS bagi kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua bisa menerima notifikasi video-video dari channel Rano GS pastinya. Oke, sampai di sini dulu. Saya Nos Rano, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.